Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-7 kali ini, Ibu akan membahas materi tentang subgrup tes. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami teorema yang berkaitan dengan identifikasi subgrup. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi suatu himpunan bagian merupakan subgrup dengan menggunakan teorema. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat! Baik, kita mulai. Untuk perkuliahan hari ini kita membahas subgroup test, di mana subgroup test ini yang kita gunakan adalah teorema ini, yaitu syarat perlu dan syarat cukup himpunan bagian dalam suatu himpunan merupakan subgrup. Kita gunakan teorema yang isinya adalah misalkan G dengan operasi bintang adalah grup dan H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. Himpunan H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen H berlaku A bintang inverse dari B elemen dari H. Nah, untuk penjelasan bintang ini operasi bintang bisa juga kita sederhanakan ya. Jadi nanti penulisannya A bintang B inverse ini Ibu akan singkat menjadi begini. Ini artinya adalah bukan perkalian ya, tetapi ini operasi biner bintang. Hanya penulisannya saja yang Ibu singkat seperti ini. Nah, contoh penggunaan teorema syarat perlu dan cukup ini sebagai contoh di sini, diketahui bahwa himpunan matriks 2x2 dengan elemennya adalah bilangan real merupakan grup terhadap operasi penjumlahan matriks. Buktikan bahwa himpunan matriks segitiga atas yang dinotasikan dengan T 2x2 dengan entry-entry-nya adalah elemen bilangan real yang dinotasikan dengan himpunan matriks A, B, C di mana pada kolom pertama baris kedua ini adalah 0. Ini dinamakan dengan matriks segitiga atas. Yang ini maksudnya ya. Kemudian dengan operasi penjumlahan ini merupakan subgrup dari matriks ordo 2x2. Nah, sekarang kita gunakan sifat dari teorema syarat perlu dan syarat cukup yang hanya harus membuktikan ada beberapa poin saja, tidak terlalu banyak. Jadi yang pertama kalian harus buktikan, jadi untuk syarat perlu dan cukup itu kalian hanya membuktikan yang pertama, dia bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, dia merupakan subset dari M. Dan yang ketiga, berlaku untuk setiap misalkan ini AB elemen T, maka berlaku A, B inverse itu elemen T. Di mana operasinya di sini nanti penjumlahan, tergantung operasinya ya. Nah, jadi kita hanya menggunakan 3 sifat ini saja. Nah, untuk membuktikan. Nah, kita buktikan yang pertama. Yang pertama, matriks T ordo 2x2 tadi bukan himpunan kosong. Jelas bukan himpunan kosong karena tadi T-nya dia berbentuk segitiga, matriks segitiga atas ya, ini bentuknya. Nah, seperti ini untuk A, B, C elemen bilangan real. Ini adalah definisi dari matriks segitiga atas. Nah, sehingga apakah dia bukan himpunan kosong? Tentu saja ya, karena dia pasti mempunyai elemen, at least elemennya adalah 00. Dia pasti elemen dari T karena di baris kedua kolom pertamanya adalah 0 sesuai dengan definisi ini. Jadi patokannya adalah yang ini ya, patokannya. Kemudian yang kedua,
apakah T subset dari matriks ordo 2 kali 2? Tentu saja sesuai dengan definisi tadi, T-nya di sini kan ordo 2 kali 2. Tentu saja dia merupakan subset dari matriks ordo 2 kali 2. Sudah jelas ini ya. Sudah pasti berdasarkan definisi. Tidak perlu kalian buktikan lagi. Baru kita buktikan yang ketiga. Nah, baru kita buktikan yang ketiga. Nah, yang ketiga, kalian ambil sebarang 2 elemen. Jadi, ambil misalkan AB elemen dari T. Nah, yang harus dibuktikan apa? Akan dibuktikan bahwa dia memenuhi sifat karena operasi penjumlahan ya. A ditambah inverse dari B juga elemen dari T. Nah, sekarang kita misalkan, jadi misalkan, misal A-nya kita ambil A, B, C di sininya 0, kemudian B-nya adalah E, F misalkan ya, E, F, G, ini 0. Nah, sekarang kita cari inverse dari B. Inverse dari B otomatis min B karena dia inverse terhadap operasi penjumlahan. Sehingga inverse B-nya adalah min E, min F, 0, min G. Nah, sekarang untuk yang ditanyakan A ditambah inverse dari B sama dengan A-nya adalah A, B, 0, C ditambah inverse dari B-nya adalah min E, min F, 0, min G. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi ini entry-nya adalah A min E, B min F, ini tetap 0, ini C min G. Ternyata kita patokannya ini harus sesuai dengan definisi dari T. Nah, ini sesuai dengan definisi dari T bahwa di kolom pertama baris keduanya adalah 0. Sedangkan entry-entry di yang lainnya ini tetap merupakan bilangan real. Sehingga ini merupakan elemen dari T. Nah, karena memenuhi sifat dari subgroup test ini, maka T dapat dikatakan bahwa jadi T-nya adalah subgroup dari M. Nah, ini sudah terbukti ya. Terbukti. Nah, seperti ini. Nah, contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya di sini, jika H dan K masing-masing adalah subgrup dari G, maka H irisan K merupakan subgrup dari G. Nah, ini harus dibuktikan. Jangan lupa untuk definisi irisan, kalian harus perhatikan definisi dari H irisan K ini definisinya adalah A, di mana A itu elemen dari H dan A-nya elemen dari K. Jadi merupakan elemen dari kedua himpunan ini. Nah, diketahui lagi tadi H dan K-nya subgrup ya. Ini masing-masing subgrup sehingga untuk sifat-sifat grup juga berlaku pada H dan K. Jadi diketahui tadi H dan K-nya, H dan K adalah subgrup dari G. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, barusan itu, untuk membuktikan bahwa H irisan K itu merupakan subgrup dari G, maka tetap menggunakan teorema syarat perlu dan cukup. Nah, jadi hanya tiga langkah pembuktiannya. Yang pertama yaitu harus dibuktikan bahwa himpunan H irisan K itu bukan himpunan kosong. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena H dan K subgrup dari G, ya otomatis E elemen dari H. Alasannya karena
H adalah subgrup dari G. Karena subgrup otomatis sifat-sifat grup G juga termasuk pada H. Jadi sama-sama mempunyai elemen identitas. Kemudian E juga elemen dari K. Karena apa? Karena hanya subgrup dari G. Nah, karena E elemen dari H dan E elemen dari K, maka otomatis E elemen dari H irisan K. Nah, karena dia mempunyai elemen, otomatis H irisan K dia bukan himpunan kosong. Ya. Kemudian langkah yang kedua, kita harus buktikan bahwa H irisan K itu merupakan subset dari atau himpunan bagian dari G. Nah, himpunan bagian dari G. Nah, artinya untuk setiap elemen dari H irisan K, K juga merupakan elemen dari G. Nah, kita tunjukkan. Jika A elemen dari H irisan K, maka ini artinya A elemen dari H dan A elemen dari K. Nah, ya kan ya? Nah, sekarang karena A elemen dari H dan hanya adalah subgrup dari G, maka A tentu saja elemen dari G. Nah, sudah terbukti. Jadi, untuk setiap A elemen H irisan K, maka dia merupakan elemen G. Sehingga H irisan K itu merupakan himpunan bagian dari G. Nah, sudah terbukti untuk yang sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Yang ketiga kita harus tunjukkan apa? Nah, kita harus tunjukkan untuk setiap AB elemen H irisan K, maka dia berlaku A inverse dari B elemen dari H irisan K. Nah, sifat ini yang harus kita buktikan. Nah, sekarang ambil ya. Ambil sebarang AB elemen H irisan K. Nah, yang akan dibuktikan yang ini. Yang akan dibuktikan AB inverse elemen H irisan K. Nah, di sini kita ambil dari yang diketahui terlebih dahulu. Tadi diketahui kan A elemen dari H irisan K. Ini artinya adalah A elemen dari H dan A elemen dari K. Sedangkan yang B diketahui elemen dari H irisan K. Dengan demikian, B elemen H dan B elemen K. Begini ya. Nah, dari sini karena H adalah subgrup dari G, maka berlaku jika B-nya elemen H, maka inverse B dia juga elemen dari H. Karena setiap elemennya mempunyai inverse. Nah, alasan berikutnya untuk yang B. Karena K subgrup dari G, maka jika B elemen dari K, dia inverse B-nya juga harus elemen dari K. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita punya A elemen H, inverse dari B elemen H. Kita ambil satu persatu. Yang ini sama yang ini. Jadi untuk A elemen H dan inverse B elemen H, maka karena hanya subgrup, maka dia bersifat tertutup, sehingga AB inverse juga elemen dari H. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ambil yang A elemen K dengan B inverse elemen K. Karena A elemen K dan B inverse elemen dari K, maka karena K subgrup dari G juga bersifat tertutup, sehingga perkaliannya
atau hasil operasinya juga elemen dari K. Nah, sekarang dari dua yang diketahui ini, dua pernyataan ini bisa kita simpulkan karena AB inverse elemen H dan AB inverse juga elemen K, kesimpulannya adalah AB inverse elemen dari H irisan K. Nah, jadi ini sudah terbukti. Karena ini sudah terbukti, maka jadi H irisan K adalah subgrup dari G. Nah, ini sudah terbukti ya. Karena tujuan utamanya sudah terbukti. Oke. Sekarang contoh yang berikutnya. Nah, di sini misalkan G adalah grup abelian atau grup komutatif ya. Jadi abelian ini juga disebut dengan komutatif. Kalau komutatif dia mempunyai sifat apa? Komutatif artinya berarti kalau AB sama dengan BA. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada H dan K subgrup dari G yang didefinisikan HK itu sama dengan H kali K, di mana H-nya elemen H dan K-nya elemen dari K. Akan kita tunjukkan bahwa HK merupakan subgrup dari G. Nah, langkah-langkahnya sama. Jadi yang pertama, kita tunjukkan bahwa HK bukan himpunan kosong. Nah, langkah pertama harus buktikan ini. Nah, tadi karena H subgrup dari G, maka dia pasti punya elemen identitas. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua juga, karena K subgrup dari G, maka dia juga punya elemen identitas. Nah, sekarang kalau elemen identitasnya bagaimana untuk HK? Nah, sekarang untuk elemen identitas itu kan sama dengan hasil perkalian dari elemen identitas. Nah, elemen identitas yang di sini adalah elemen dari H, elemen identitas yang di sini adalah elemen dari K. Ini elemen identitas dan kali dengan elemen identitas. Sesuai dengan definisi ini tadi. Jadi, karena memenuhi definisi ini tadi, maka elemen identitas ini merupakan elemen dari HK. Sehingga HK bukan himpunan kosong karena dia mempunyai anggota minimal. Kemudian HK dia merupakan subset dari G. Nah, kita harus buktikan itu. Nah, artinya untuk setiap elemen HK, maka dia juga elemen dari G. Sebagai misal, kita ambil sebarang A elemen dari HK. Nah, yang akan kita tunjukkan A itu merupakan elemen dari K. Ya. Nah, karena A elemen dari HK, maka A itu sama dengan H kali K, di mana H-nya adalah elemen dari H dan K-nya elemen dari K. Nah, karena H elemen dari H dan H subgrup G, maka H elemen dari G sama halnya dengan K. Karena K elemen K dan K subgrup G, maka K elemen dari G. Nah, dari dua ini, karena
H elemen G dan K elemen G, maka karena G adalah grup berarti bersifat tertutup sehingga HK elemen dari G. Nah, sekarang sudah terbukti. HK tadi adalah A ya. Jadi A-nya di sini adalah elemen dari G. Sehingga sudah terbukti bahwa untuk setiap elemen dari HK, setiap elemen dari HK dia juga merupakan elemen dari G. Sehingga HK merupakan subset dari G. Kemudian untuk pembuktian yang berikutnya, kita membuktikan yang ketiga. Yang ketiga, kita harus buktikan bahwa untuk setiap AB elemen HK, maka kita harus buktikan AB inverse-nya elemen dari HK juga. Nah, kita harus buktikan ini. Nah, sekarang kita bisa mulai dari yang diketahui. Yang diketahui, karena A elemen dari HK, maka A bisa dinyatakan dengan H1K1, di mana H1-nya elemen H dan K1 elemen dari K. Kemudian yang B juga demikian. Karena B elemen dari HK, maka bisa dinyatakan B sebagai H2K2, di mana H2-nya elemen dari H dan K2-nya elemen dari K. Sehingga di sini karena ini hanya adalah subgrup dari G, maka jika H2 itu elemen dari H, maka inverse-nya juga elemen dari H. Demikian pula karena K adalah subgrup dari G, maka karena K2 juga elemen dari K, maka inverse dari K2 juga elemen dari K. Nah, sekarang untuk inverse dari B, ya, untuk inverse dari B, AB inverse-nya sekarang AB inverse itu sama dengan A, B-nya tadi kan H2K2 ya. H2K2 inverse sama dengan menggunakan sifat inverse. Ini sama dengan, oh ya jangan lupa A-nya adalah H1K1 ya. Berarti ini sama dengan H1K1 yang ini menjadi menggunakan sifat inverse K2 inverse H2 inverse. Nah, seperti ini. Nah, sekarang karena tadi bersifat merupakan grup abelian, karena merupakan grup abelian G-nya, dan untuk elemen-elemen H dan K, K2 inverse, H2 inverse ini kan juga elemen dari G. H1 elemen dari H sekaligus dia elemen dari G, karena H subgrup dari G. K1 juga, K1 elemen dari K juga merupakan elemen dari G. Karena K-nya merupakan subgrup dari G. Nah, ini juga sama. Karena K2 inverse elemen dari K, maka dia juga elemen dari G. Ini juga elemen dari G. Jadi ini semuanya adalah elemen dari G. Karena G-nya adalah grup abelian, maka kalian bisa tuliskan memenuhi sifat ini, grup abelian ya. Jadi ini bisa ditulis H1, kemudian H1 ini K1, kemudian ini karena G-nya abelian. Sehingga ini bisa bertukar posisi ya. Jadi ini K2 inverse. Nah, yang ini juga sama. Karena G-nya grup abelian, maka ini juga bisa menjadi H1, H2 inverse, K1, K2 inverse. Nah, yang ini kalian bisa tuliskan sebagai H3. Yang ini kalian bisa tuliskan sebagai K3, di mana H3-nya ini kalau Ibu lanjutkan di sini ya. Sehingga di sini AB inverse sama dengan
H3 dikali K3, di mana H3 merupakan elemen dari H dan K3 elemen dari K. Sehingga AB inverse bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian elemen-elemen di H dan di K, sehingga dia merupakan elemen dari HK. Nah, sudah terbukti sekarang. Karena memenuhi semuanya, memenuhi sifat-sifat dari subgrup tes, maka bisa disimpulkan bahwa HK adalah subgrup dari G. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya, di sini tetap menggunakan teorema Salut perlu dan cukup. Nah, di sini didefinisikan center dari G didefinisikan sebagai, dinotasikan sebagai CG, ini artinya adalah center dari G, di mana merupakan himpunan yang anggota-anggotanya adalah elemen dari G yang berlaku sifat seperti ini. Berlaku sifat AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Dan kita akan membuktikan bahwa CG merupakan subgrup dari G. Nah, pembuktiannya sama. Jadi yang pertama kita harus buktikan bahwa CG dia bukan himpunan kosong. Jadi harus dibuktikan bahwa CG mempunyai elemen. Nah, kita menggunakan sifat elemen identitas ya. Sifat elemen identitas untuk setiap elemen identitas pasti akan berlaku X elemen E. Nah, ini untuk X elemen dari G. Nah, pasti ini ya. Jadi EX pasti sama dengan XE. Karena ini merupakan berlaku sifat seperti ini, jadi AX sama dengan XA, maka E-nya elemen dari center dari G. Nah, karena dia mempunyai elemen, maka dia bukan himpunan kosong. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2. Nah, di sini CG harus dibuktikan subset dari G. Nah, sebenarnya tidak usah dibuktikan. Menurut definisi bahwa elemen dari CG ini merupakan elemen dari G. Tentu saja CG pasti subset dari G. Ini kita bisa tuliskan jelas menurut definisi. Tidak perlu dibuktikan. Nah, untuk yang ketiga baru kita buktikan. Jadi untuk yang ketiga yang harus kita buktikan untuk setiap AB elemen dari center dari G, maka dia AB inverse-nya harus elemen dari center dari G. Ini mengandung makna bahwa berlaku sifat AB inverse X itu harus sama dengan AB inverse X harus sama dengan X AB inverse. Nah, jika memenuhi sifat seperti ini, maka AB inverse itu merupakan elemen dari center dari G. Nah, yang kita buktikan adalah rumus yang ini. Jadi dia harus memenuhi sifat yang ini. Kita harus buktikan itu. Nah, cara membuktikannya kita bisa menggunakan yang diketahui dulu. Di sini diketahui A elemen dari CG. A elemen dari center dari G, maka dia mengandung pengertian bahwa AX pasti harus sama dengan XA untuk setiap X-nya elemen G. Kemudian diketahui lagi bahwa B-nya sekarang. B elemen dari CG. Maka BX harus sama dengan XB untuk setiap X elemen dari G. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang ini ya. Jadi sifat karena BX sama dengan XB, maka
maka kita bisa kalikan semuanya dengan ini ya, kedua ruas. Kita kalikan dengan inverse B dari kiri dan kanan. Kita bisa kalikan. Nah, kita bisa kalikan seperti ini ya. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif, kita bisa tuliskan begini. Ini menggunakan sifat asosiatif. Ini sama dengan B inverse X. Ini B inverse. Nah, ini kan sama dengan elemen identitas. Ini elemen identitas. Ini sama dengan B inverse X. Yang ini adalah elemen identitas. Yang ini adalah elemen identitas. Nah, ini tetap berarti ya XB inverse sama dengan B inverse X. Nah, karena berlaku sifat seperti ini, maka inverse-nya ini merupakan elemen dari CG. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan elemen dari CG. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan yang harus kita buktikan adalah AB inverse X itu sama dengan X AB inverse. Ya. Nah, sekarang kita tunjukkan kesamaannya ini dengan menggunakan salah satunya. Jadi misalkan ini boleh ruas kiri dibawa ke ruas kanan atau ruas kanan dibawa ke ruas kiri boleh. Sekarang misalkan Ibu ambil yang ruas kanan, kita akan bawa ke ruas kiri. Ini sama dengan kita menggunakan sifat asosiatif, ini menjadi XA, B inverse, ini sama dengan, nah XA ini sama dengan AX. XA sama dengan AX. AX B. AX B inverse. Nah, kemudian kita menggunakan sifat asosiatif lagi. Ya, ini A X B inverse. Nah, tadi XB inverse yang ini, XB inverse itu sama dengan B inverse X. Maka kita bisa tuliskan ini sama dengan A B inverse X. Nah, dengan menggunakan sifat asosiatif ini menjadi A B inverse X. Nah, sudah kan? Sudah terbukti. Jadi XAB inverse itu sama dengan AB inverse X. Sudah terbukti. Karena memenuhi semuanya, karena ini berlaku sifat seperti ini maka AB inverse elemen dari center dari G. Nah, karena memenuhi sifat subgrup, jadi center dari G adalah subgrup dari G. Nah, ini sudah terbukti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya tetap menggunakan subgroup test. Nah, misalkan di sini G adalah grup abelian dengan elemen identitas E didefinisikan sebagai H merupakan elemen dari G yang memenuhi sifat X kuadrat sama dengan E. Nah, buktikan hanya adalah subgrup dari G. Kalau yang kemarin kan sebenarnya mirip soalnya, tapi yang sebelumnya kita buktikan grup abelian. Nah, sekarang ini kita buktikan subgrup dari G. Nah, langkah pertama sama seperti tadi. Yang pertama kita harus buktikan bahwa H bukan himpunan kosong. Tentu saja kita harus buktikan bahwa E kuadrat itu kan sama dengan E dikali E sama dengan E sendiri. Nah, memenuhi sifat kan? Karena ini memenuhi sifat, maka E-nya elemen dari H. Sehingga H-nya bukan himpunan kosong. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, H merupakan subset dari G. Jelas menurut definisi setiap elemen H merupakan elemen dari G. Jadi ini tidak usah dibuktikan, jelas menurut
definisi. Nah, sekarang yang ketiga kita buktikan. Yang ketiga kita buktikan untuk setiap AB elemen dari H, kita akan tunjukkan bahwa AB inverse-nya elemen dari H, di mana sifat di H tadi adalah A kuadrat sama dengan E. Ini sifatnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari yang diketahui. Jadi untuk A elemen dari H, maka dia berlaku A kuadrat sama dengan E. Kemudian B elemen dari H, maka berlaku B kuadrat sama dengan E. Nah, sekarang yang ingin dibuktikan kan AB inverse. Sekarang kita lihat, ini merupakan elemen dari H jika dia berlaku AB inverse dikuadratkan ini sama dengan E. Nah, kalau dia memenuhi sifat ini, maka AB inverse elemen dari kok ke atas? Elemen dari H. Nah, sekarang kita buktikan yang AB inverse. Kita kuadratkan. Ini kan sama dengan AB inverse kali AB inverse. Ini sebenarnya kali itu bukan perkalian ya, tapi dioperasikan. Nah, sekarang karena G-nya merupakan grup abelian, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat grup abelian. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi A, B inverse, B inverse. Nah, karena ini kita menjadi AB. Nah, ini ya, karena merupakan grup abelian. Nah, sekarang yang ini AA, ini kan A kuadrat. Kalau B inverse ini menjadi B inverse kuadrat. Nah, A kuadrat tadi diketahui adalah E. Nah, kalau B inverse kuadrat ini bisa kita tulis B kuadrat inverse kan. Nah, ini sama dengan E. B inverse tadi adalah E. Jadi E inverse. E kali E inverse ya. Inverse dari E apa ya? E sendiri. Nah, sudah memenuhi. Jadi AB inverse kuadrat itu sama dengan E. Karena memenuhi semuanya. Jadi H adalah subgrup dari G. Nah, udah selesai. Nah, untuk subgrup tes menggunakan teorema syarat perlu dan syarat cukup sudah selesai materinya. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.